Rage on that beat, going crazy. Halo, assalamualaikum sahabat Amica, balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video ya teman-teman, dan aku doain semoga kalian sehat selalu serta punya kesempatan untuk istirahat di rumah. Jadi kalau kalian bisa istirahat dan bisa mantengin handphone dong ya kan. Nah, jadi jangan lupa nonton video Amica. By the way, kalian jangan lupa sebelum nonton videoku pastikan kalian udah pencet tombol like, komen, share di media sosial kalian, serta pencet tombol subscribe serta nyalain loncengnya. Dan jangan lupa kalian nonton videoku sampai habis ya teman-teman, karena kali ini aku mau ngebahasin satu seni tradisional ya, yang mungkin udah lama dan juga jarang banget kita temui sekarang, tapi masih ada ya. Jadi keberadaan kuda lumping teman-teman. Nah, ini adalah kesenian daerah yang mengulas tentang jaranan atau kuda kepang teman-teman, yang dimana nanti itu dimantrai untuk kesurupan dan memanggil indang atau roh kerasukan. Nah, jadi teman-teman, walaupun kuda lumping ini memiliki kebutuhan untuk untuk penampilannya tuh membutuhkan kayak roh halus seperti itu, tetapi kesenian kuda lumping ini merupakan seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan dan yang terbuat dari anyaman bambu serta bahan lainnya yang berasal dari Jawa ya. Jadi masyarakat Jawa tuh sering menyebutnya tuh jaran kepang teman-teman. Nah, ini sebenarnya tuh kesenian dari daerah Jawa sana. Dan ternyata teman-teman, tidak satu pun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mulanya tarian ini. Hanya aja riwayat verbal atau kayak kita diceritain turunan gitu loh teman-teman. Kita dapat cerita dari ayah kita, dari neneknya dari neneknya lagi. Nah, gitulah hanya penyebaran daripada seni daerah tari kuda kepang ini teman-teman. Nah, ini adalah sesajen yang digunakan dalam tari ini teman-teman. Jadi ini nanti akan dikonsumsi oleh para penari, dimakan ya gitu sama penari-penari, dan mereka akan dirasuki setelah ini gitu. Konon katanya teman-teman, tari kuda lumping ini ada pula ya versi yang menyebutkan bahwa kisahnya ini sebenarnya menggambarkan seorang pasukan pemuda bergelar jatil, penunggang kuda putih berambut emas, berekor emas, serta memiliki sayap emas yang membantu pertempuran kerajaan Bantarangin melawan pasukan penunggang babi hutan. Dulunya waktu ada di legenda reog abad ke-8. Jadi sebenarnya tuh ini adalah kisah yang menceritakan semangat juang ya waktu zaman itu gitu. Nah, terlepas daripada asal usulnya dengan nilai historinya yang seperti itu teman-teman, ternyata tari kuda kepang ini merefleksikan semangat heroisme kita dan juga aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri ya. Jadi kalau seandainya kalian pernah lihat tuh kisahnya teman-teman yang berjuang dalam perang menggunakan kuda, nah istilah begini nih udah pasti sering dengar ya. Di dalam tarian ini teman-teman, banyak dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan juga agresif melalui kibasan anyaman bambu si kuda lumping tersebut. Jadi itu kayak menggambarkan semangat juang mereka dalam peperangan. Jadi dari situlah tari daerah ini diambil sebenarnya teman-teman. Jadi ya, kita mikirnya yang positif aja ya, walaupun dimantrai segala macam, karena zaman dulu itu kayak kita dalam peperangan, dalam hal berjuang ya, pasti kita ada kayak mungkin lebih ke ritual ya, ritual adat dan segala macam. Jadi kita ambil positifnya ya, ini sebagai seni daerah yang masih ada sampai sekarang. Namun mungkin kita jarang sekali kita jumpai, tapi mereka tuh masih ada banget teman-teman. Nah, karena
karena tari ini tuh sangat dekat dengan mistis ya, jadi seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping ini kalian akan menjumpai atraksi yang dimana mereka akan mempertontonkan kekuatan supranatural ya, kayak magis-magis gitu ya teman-teman, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat tangan dengan golok ya, membakar diri sendiri, berjalan di atas pecahan kaca dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan merefleksikan kekuatan supranatural pada zaman dahulu, berkembang di lingkungan kerajaan Jawa waktu saat itu teman-teman, dan ternyata sampai sekarang itu masih ada. Nah, jadi itu kayak dari campuran daripada kekuatan supranatural dan juga pada kayak zaman dahulu itu kepercayaan serta menyatukan dengan aspek militer, sehingga semangat juangnya itu gimana gitu ya teman-teman. Nah, itulah yang terkandung di dalam nilai seni tari ini teman-teman. Ternyata teman-teman, setiap yang merasuki itu mempunyai nama. Nah, nama-nama itu ada yang memang bentuk orang yang merasuki itu tuh ada yang memang ternyata dikenal dan ada yang tidak. Nah, apalagi itu disesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu ya, jadi yang merasukinya ini. Dan tidak heran juga setiap pemain ataupun penari itu memiliki satu indangnya masing-masing. Nah, jadi aku kurang paham di sini, dan bagi kalian yang mungkin ahli dalam seni ini boleh ya kasih saran dan komentar di tab komentar. Jadi kalau seandainya penjelasanku kurang paham, bisa dipahami, kalian bisa bantu jelasin lagi ya teman-teman ya. Karena aku juga seni tari ini aku dapati itu karena di daerah tempat tinggal kakakku sendiri gitu. Nah, jadilah aku selalu ingin tahu juga dong ya, termasuk kesenian-kesenian daerah di sana. Salah satunya itu adalah kuda lumping ini teman-teman. Nah, di dalam setiap pagelarannya, tari kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen tarian, yaitu 2 tari buto lawas, tari senterewe, dan juga tari begon putri teman-teman. Jadi kalian kalau melihat tarinya si kuda lumping ini ada nanti tarian waktu laki-lakinya nari, nanti ada yang perempuan nari gitu. Jadi gabung gitu teman-teman, ada part yang ditarikan oleh penari pria, ada part lagi yang ditarikan oleh penari wanita gitu. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi ketika tarian 2 kali tari buto lawas yang awal sekali itu menggunakan kuda lumping ya, kuda anyaman tersebut teman-teman, disinilah banyak dari penari kesurupan. Bahkan tidak hanya penari, terkadang penonton juga tidak luput dari fenomena kerasukan ini teman-teman. Nah, disitulah kita lebih untuk para penari yang memang sudah dipastikan ya mereka tuh kerasukan. Jadi untuk para penonton itu biasanya lebih hati-hati dan waspada gitu ya, karena memang di sini mereka antara tidak sadar dan juga mereka terus menari dengan alunan musik dan juga faktor dari supranatural tadi teman-teman. Nah, setelah daripada mereka mengalami kerasukan tersebut, makanya akan ada tampilan daripada para warok setelah itu, yaitu para orang yang memiliki kekuatan supranatural yang kehadirannya itu dapat dikenali melalui bajunya yang serba hitam kayak gini teman-teman. Nah, mereka lah nanti yang akan menjadi penawar untuk kesadaran para penari ataupun penonton yang sudah kerasukan kembali pulih seperti semula. Nah, ini adalah fragmen yang dilakukan oleh para penari pria ya dan wanita yang juga digabung membawakan tari senterewe teman-teman. Dan nanti terakhir itu akan ada tarian begon putri yang akan ditarikan oleh para penari wanita yang dianggap sebagai kayak ini loh, gerakan-gerakan santai untuk merelaksasikan dan juga penutup ya bagian tarinya. Jadi teman-teman kalian nggak usah heran kalau seandainya di dalam tari ini tuh banyak sebenarnya nilai-nilai budaya, tapi mungkin tidak di seluruh daerah ada gitu loh. Jadi kita memang harus tahu
Tapi kita juga harus memperhatikan karena salah satu budaya di Indonesia itu kuda lumping ini gitu. Hanya saja teman-teman, di dalam pementasannya tidak diperlukan suatu koreografi khusus. Jadi gerakan dari orang-orang yang menarikan jaran kempang ini kalian pasti sering lihat ya, tidak teratur, tidak beraturan. Bahkan mereka tuh nggak perlu koreografi teman-teman, gerakannya tuh memang ngalir aja tuh, kayak memang kalau misalnya pas part dia kerasukan ya berarti memang full dari supranatural. Nah kayak gitu, jadi tidak ada gerakan khusus untuk tarian ini teman-teman. Dan mereka diiringi kayak dari gamelan ya, dari tariannya tuh pokoknya diiringi dengan gendang, kenonggong, serta slompret serta seruling ya, sama bunyi-bunyian yang melengking, terus sajak-sajak yang dibawakan oleh para tetua ataupun orang-orang yang mengiringi tarian tersebut. Nah biasanya itu berisi himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Nah jadi tuh walaupun dalam tarinya itu ada unsur supranatural, sebenarnya tidak jauh dan tidak lepas daripada himbauan ya teman-teman, agar manusia tuh senantiasa melakukan perbuatan baik. Jadi pada zaman dahulu tuh udah nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh untuk kita selalu bergandengan dengan hal-hal mistis tuh lebih biasa aja sih dulu gitu teman-teman. Nah sekarang mungkin banyak yang terlupakan, apalagi di daerah Sumatera itu jarang ya, tapi ada, sangat ada teman-teman. Nah teman-teman, di Sumatera sendiri itu ada banget ya seperti yang aku bilang tadi. Nah salah satunya ini dong, kelompok tari seni budaya dari tari kuda lumping sendiri ya, Satrio Wijoyo Jaranan Dangdut Koplo C, di bawah pimpinan Bapak Junaidi, yang dimana ini merupakan binaan kakak sepupuku Uni Petriana Spita di Dumai. Nah jadi kalian pasti ya, kalau warga Dumai nih yang bagian daerah Simpang Muri nih ke dalam, kalian pasti udah kenal banget sama saudaraku. Dan beliau ini banyak membina kayak tradisional tari, baik dari segi manapun ya, karena di sini juga sangat kental banget teman-teman seni daerah yang seperti ini. Nah teman-teman, uniknya lagi di dalam seni tari ini kakakku itu memberdayakan semua kerabat dekat lingkungannya untuk bergabung di dalam seni ini. Jadi seru banget ya teman-teman ya. Jadi sambil kita tuh saudaraan, selain daripada saudara, kita jadi bisa kayak jadi partner gitu kan dalam apapun kegiatan. Misalnya nanti kalau ada kegiatan, kita bisa belajar dari mereka gitu. Kita belajar dari seni tarinya. Kita bahkan bisa memainkan peran loh dalam kesenian daerah kuda lumping ini. Nah ini nih tempatnya tuh di Kota Dumai teman-teman. Jadi di tempat kakakku ya, sepupuku Kak Petriana Spita. Jadi teman-teman, Jaranan Dangdut ini di bawah pimpinan Bapak Junaidi dan dibina oleh kakakku Petriana Spita ini, yaitu mantan anggota DPRD Kota Dumai 2014-2019 dari Partai Gerindra Kota Dumai. Nah jadi kakakku ini asli banget berdarah Minang, tapi mencintai seni jaranan karena lingkungannya juga merupakan orang-orang Jawa ya, di daerah sana. Dan kakakku berpesan mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun teman-teman. Begitu juga dengan beliau, selama karirnya beliau sangat akrab dengan lingkungan. Nah oleh karena itu, kalau seandainya kalian menemukan di channelku itu ada tari-tari adat lainnya, itu merupakan tidak lepas ya dari turut andil saudaraku ini, kakakku ini, kakak sepupuku ini gitu. Nah salah satunya kemarin ya teman-teman, jika kalian juga menemukan nih, bagi teman-teman yang ada di Kota Dumai, untuk Sanggar Laksamana Melayu, nah itu juga merupakan sanggar yang
dibina oleh kakakku juga dan juga abangku Reno Salgunata. Nah, kalian juga bisa ya kalau ingin acaranya diselenggarakan dan juga di support oleh sanggar tersebut, kalian juga bisa hubungi langsung pihak-pihak mereka. Nanti aku atau kalian bisa hubungin aku dan aku akan kasih nomor kontaknya teman-teman. Nah, jadi mereka ini merupakan orang-orang hebat yang ikut serta dalam melestarikan seni budaya di negara kita ya, khususnya itu untuk daerah Dumai. Nah, jadi teman-teman, untuk mengenali seni budaya daerah ini kita juga harus mengenali terlebih dahulu ya. Gimana kita mau memperkenalkan budaya kita keluar kalau kita sendiri tidak mengenali budaya kita. Salah satunya itu mengenali tari daerah ini teman-teman. Nah, ini dia kakakku. Nah, jadi unik banget ya teman-teman ya, ternyata banyak banget kelestarian seni budaya daerah yang harus kita tahu, dan tugas kita memperkenalkan budaya-budaya tersebut keluar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau membantu Aminca untuk memperkenalkan budaya-budaya daerah kita lewat tari-tarian yang nantinya aku akan show ya, aku akan perlihatkan juga dari sanggar abang dan kakakku ini untuk selanjutnya di channelku. Jadi aku mohon kalian support channelku dan juga jangan lupa share video-videoku, apalagi tentang tanaman. Selain daripada tanaman dan juga kesibukanku sebagai full time mami, kalian juga support channelku, videoku mengenai tari-tari daerah ini teman-teman. Jadi insya Allah nanti itu aku akan show juga ya, kasih lihat juga tari-tari lain dari sanggar abangku ya, abangku Reno Salgunata dan juga Uni Petria. Dan aku mohon dengan sangat support dari kalian teman-teman. Karena teman-teman, jika budaya daerah kita berkembang, maka budaya nasional kita juga akan berkembang. Jika berkembang, maka kita akan bisa memperkokoh dan memperkuat negara kita, bener gak sih? Nah, jadi kalian nih yang ada dari daerah manapun, jangan lupa support channelku dengan cara menonton video-videoku yang salah satunya juga mengenai keragaman seni tari di berbagai daerah. Jadi insya Allah nanti aku mau tayangin lagi nih, bakal banyak video-video tentang tari-tari lain teman-teman. Jadi jangan lupa ya support channelku, jangan lupa kalian like, komen, dan share ke media sosial kalian, terus tandain teman-teman, orang tua dan segala macam ya, pokoknya semuanya kasih tahu bahwa channelku ini cocok banget di follow, cocok banget di subscribe maksudnya. Dan kalian jangan lupa follow Instagramku juga ya @rasalina. Di sana juga aku akan berbagi informasi. Cuman di Instagram aku lebih banyak berbagi informasi tentang DIY dan juga home decor ya teman-teman, sama tanaman. Nanti aku akan juga share di sana. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku sampai habis, dan jangan lupa tombol subscribe-nya kalian pencet sekarang juga, serta share ke semua teman-teman, saudara, rekan-rekan kerja ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang mau disupport acaranya sama sanggar Laksamana Melayu dan juga Jaranan ini, boleh japri.